teman-teman di selamat siang teman-teman menjelang sore. Hari ini kita memasuki webinar yang kedua berkenaan dengan Sobat Ciho, yang mana teman-teman Sobat Ciho ini adalah satu platform pendidikan yang berfokus pada dua hal, yaitu disabilitas dan juga olahraga, yang mana kita selalu bergerak dalam 4 value. Apa aja itu? Cinta, inklusi, humor, dan juga olahraga. Nah, teman-teman, tanpa lama-lama lagi, kita akan saksikan, mari kita sambit dan sambut, begitu. Sumber kita, Dogi, dokter gigi, asal dari Indonesia, tapi tinggal di Jepang. Nah, beliau ini merupakan satu-satunya ya mungkin ya saat ini orang Indonesia, seorang peneliti dan juga seorang dokter gigi. Dokter giginya bedah gigi lagi. Oke. Ya. Oke. So, mari kita sambut dan sambit again. Dogi, dokter gigi. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya langsung masuk saja ya. Sebentar. Sebentar. Ya, kayaknya saya harus tutup hidung ini ya, biar nggak ketahuan identitasnya. Oke, saya izin share. Ya, mungkin di sini sebetulnya saya sengaja memberikan satu slides agar saudara Andre bisa kembali memperkenalkan. Sebelumnya, silahkan sebelum saya mulai. Oke, saya disuruh ngomong lagi. Iya dong. Buat apa Anda ada di sini dong? Saya ngomongin. Ya teman-teman, di sini kita santai aja ya, karena sifatnya ini lebih ke sharing dan kita lebih suka dialog sebenarnya. Nah, saya sama si Dogi ini, dokter gigi ini, atau saya sebut Kak Gan atau Kakak Gandhi, ini saya sering diskusi sama beliau. Jangan nyebut nama. Aduh, antum gimana sih? Oke. Boleh dilanjut. Disensor, bro. Oke. Apa jadinya ya? Dokter G. You can just call me G or G, whatever. Oke. Dr. G. Thank you for correct me. So, again, teman-teman, Sobat Ciho merupakan platform pendidikan pertama yang berfokus pada dua isu tadi ya. Saya sudah sempat sebutkan. Yang pertama itu berkenaan dengan isu disabilitas, yang kedua itu berkenaan dengan olahragaan. Jadi di mana ketika bicara tentang Sobat Ciho selalu ingat dua hal tadi, berkenaan dengan olahraga dan disabilitas. Yang mana kita bercita-cita bahwa dengan hadirnya Sobat Ciho, ini kita bisa memberikan pelayanan seperti halnya yang kita harapkan ya, Dokter Ji, bahwa kita itu melayani spesies sesama kita. Tapi apa hanya itu? Tidak. Segala sesuatu yang menjadi berkenaan dengan pemerhati spesies kita dalam tanda kutip, itu juga bisa masuk join ke Sobat Ciho. Begitu. Dan ini teman-teman bisa lihat bahwa kita punya program sport science juga, mulai dari psikologi olahraga, medis olahraga, nutrisi olahraga, ada gigi, ini berkenaan dengan dokter G ini nanti, dan juga ada kepelatihan atau sport coaching, yang mana kita juga akan berdiskusi selain sport science, kita akan berdiskusi tentang teknologi-teknologi apa aja sih yang kita bisa gunakan atau teman-teman satu spesies kita gunakan
untuk bisa mengupdate diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ya kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau saya sepertinya tidak. Oke. Itu aja singkatnya, Oke. silakan. Thank Oke. you. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Andre, dan saya ucapkan juga terima kasih karena pada hari ini beliau kebetulan mengundang saya, lebih tepatnya memaksa untuk presentasi di sini. Jadi ya, hari ini saya akan coba sedikit, ya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Sebetulnya ini bagi saya bukan webinar, lebih ke ngobrol-ngobrol saja. Mungkin kalau ada yang mic-nya mau di-on-kan juga tidak masalah. Gitu. Jadi kita bisa langsung diskusi, nanti saya bisa langsung dipotong kalau misalnya ada ada diskusi yang dibutuhkan, nanti saya persilahkan. Oke. Jadi sebelum saya mulai, ya sebetulnya saya tidak sempat membuat slides yang banyak ya. Jadi kemarin saya sempat diundang juga untuk memberikan, untuk bicara secara formal mengenai disability awareness. Jadi slides ini sebetulnya beberapa di antaranya adalah slides daur ulang. Nah, pada saat itu, saya menjelaskan, apa pentingnya awareness atau kesadaran mengenai, disability ini, begitu. Jadi saya menjelaskan apa penting. Namun pada hari ini, saya kembali mempertanyakan apakah disability awareness ini really necessary? Apakah benar-benar dibutuhkan? Jadi ini bentuk pengkhianatan ya, begitu. Untung di sini nggak ada yang hadir yang kemarin hadir ya. Ya, jadi, sebelumnya perkenalkan, kalian bisa sebut saya hanya dengan inisial saya, G, dan di sini saya tidak mencantumkan gelar ya, gelar itu tidak penting, tapi saya memiliki satu gelar yang self-proclaim. Mungkin kalian bisa lihat di sini ada CPR, ini bukan cardiopulmonary resuscitation ya. Jadi CPR ini cacat permanen dan juga radikal. Begitu. Dan, sebelumnya saya ingin sekedar disclaimer ya. Jadi mungkin nanti saya itu kadang tidak bisa menahan diri. Jadi kadang-kadang saya kalau presentasi agak sedikit eksplisit dan, tentunya, itu hanya untuk just for fun ya, tidak untuk merendahkan kelompok difabel tentunya, karena saya sendiri difabel kebetulan. Oh ya, saya lupa. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan lagi bahwa, mmm, saya ini kebetulan, adalah salah satu spesies mutan yang, sudah sudah ada di dunia, percacatan ini. Jadi jam terbang saya sudah cukup tinggi ya, sejak usia 2 tahun, begitu. Dan ya mungkin itu sedikit, tambahan ya. Dan, saya ini adalah tergolong orang, apa ya, golongan difabel yang biasanya saya malah terbalik ya. Biasanya kan seringkali kalau di luar sana itu, orang-orang normal yang membuli difabel. Kalau saya malah saya yang membuli orang-orang normal biasanya, begitu. Dan mungkin nanti saya akan bicara beberapa kali mungkin, apa, baik mungkin baik sengaja ataupun tidak sengaja mungkin saya bilang cacat dan itu hanya ditujukan pada saya sendiri, gitu. Sama saya. Iya, betul betul betul. So, untuk mengawali perbincangan kita, jadi, sebetulnya saya di sini akan menyajikan satu video yang kebetulan ini sangat menginspirasi saya untuk maju di masa lalu, begitu. Jadi video ini adalah video mengenai
bukan korban kapal karam ya, tolong ya. Jadi ini video berita. Waduh, ada suaranya nggak, Bro? Belum masuk, Bro. Kenapa nggak masuk ya? Bentar. Anda ikhlas gak, Bro? Sangat ikhlas dong. Mana ya? Kok nggak ada ya? Wah, kacau. Dr. G, mungkin harus dilepas dulu share screen-nya, lalu masuk lagi, diklik itunya tuh, share sound-nya. Oke. Nah, Sebentar. Sebentar ya. Kayaknya ada kesalahan teknis di sini. Share sound. jangan grogi gitu dong, Bro. Mentang-mentang yang nonton banyak gini nih. Timbal 2 orang. Nggak, Bro. Santai, Bro. Oke. Cuma deg-degan aja ini. Mana ya? Kok nggak ada ya? Sebentar, sebentar. Mana ya? Audionya nggak ada ya? Ya, nggak ada ya. Ya, anyway, saya akan jelaskan saja. Padahal ini lucu pada. Bro, Hmm? aku coba bantu. Oh, silakan, silakan. Boleh, 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 boleh. Bentar ya. Gimana caranya, Bro? Filenya kirim ke aku. Aduh, lama banget. Ya udahlah, langsung aja ya. Saya jelaskan aja ya, Bro ya. Oke, oke. Ya, jadi sebetulnya dulu ada satu berita yang sebetulnya sangat menginspirasi saya. Jadi saya mendapatkan inspirasi dari random source ya, dari berita. Jadi waktu itu ada berita yang isinya adalah mengenai, nah ini, jadi si bapak ini tuh dia mencoba untuk apa ya, untuk mengemis, dan dia sebetulnya pura-pura cacat. Nah, ya kan, tuh kakinya ternyata ada begitu. Dan sebetulnya inilah yang membuat saya sampai hari ini bisa survive ya. Jadi ini yang memotivasi begitu. Nah, dari video ini mungkin kira-kira saya ingin tahu apa yang Anda rasakan, atau how is your feeling about this video? Ngambil lapak kita itu, Bro. Nah, itu dia masalahnya. Ada yang lain mungkin? Oke, ya, betul. Kalau saya melihat video tadi ya, saya merasa iri, merasa dengki saya jadi. Itu kenapa lapak lapak kita bisa dipakai begitu gitu. Dan sekaligus bangga. Karena orang normal aja dia sampai apa ya, susah-susah pura-pura cacat untuk cari uang, Bro. Berarti apa ya, harkat, derajat, dan martabat kita ini sebetulnya lebih tinggi daripada orang-orang yang normal ya. Aduh, ya, ya. Jadi ya berikutnya, ya ini saya sedikit membahas tentang disability ya. Jadi seperti yang kita tahu, disability ini adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh berbagai macam hal ya. Ada accident, ada kecelakaan, ada misalnya trauma atau benturan, bisa juga karena secara genetik, ataupun dikarenakan penyakit, sehingga kemampuan seseorang itu sebetulnya dalam hal tertentu itu terbatas, tapi tentunya bisa diimprove dengan beberapa hal nanti yang akan saya jelaskan di depan. Dan ini biasanya
disabilitas ini bisa terlihat ataupun tidak terlihat. Dan kalau kita sadari, semua orang pada akhirnya mereka akan menjadi difabel, begitu. Jadi mungkin orang-orang yang masih merasa normal, ya bersiap-siap saja. Karena suatu saat masanya akan datang, begitu. Nah, ngomong-ngomong soal accident ini sebetulnya, saya jadi ingat kalau tidak salah saudara Andre dulu ini karena accident juga ya, Bro, ya? Gara-gara lemari. Karena Ya, apakah Anda mau share? ya ini dari isi kena karena kalah sama lemari. Ya, jadi ya dulu ya mungkin nanti teman-teman di sini bisa tanya sama teman saya ini nanti. Beliau ini ceritanya lucu sekali ya, begitu. Hanya mental perlu disiapkan untuk mendengarkan cerita beliau mungkin ya nanti. Begitu. Nah, sebetulnya ini kemarin saya jelaskan juga pada seminar yang mirip. Jadi sebetulnya yang menghalangi kami atau teman-teman difabel yang lain itu adalah ya yang salah satu tembok besar yang membatasi itu adalah bagaimana lingkungan atau society itu apa ya? eh duh, ngeblank bro. Jadi bagaimana society itu atau lingkungan itu dia berperilaku atau bagaimana dia memperlakukan orang dengan disabilitas tersebut. Sehingga orang-orang seperti kami ini akan sangat terbatas partisipasinya, produktivitasnya, integrasinya, kemandiriannya, dan juga equality atau kesetaraan. Begitu. Nah, di masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia, itu sebetulnya ada terutama apa ya masyarakat ya mungkin kalau masyarakat yang memang sudah ada di lingkungan yang memang dia sudah advance atau memang sudah aware dengan ini, mungkin hal-hal seperti ini tidak apa ya sudah agak sedikit jarang ditemui ya. Tapi secara umum saya perhatikan ini ada beberapa hal yang memang masih menjadi stigma di dalam masyarakat. Yang pertama misalnya, ada yang menganggap bahwa disability ini adalah sebuah karma, begitu. Padahal kalau menurut saya, disability ini sebetulnya anugerah. Karena kenapa? Karena apa ya, disability ini sebetulnya adalah suatu exercise bagi individu ya, tidak hanya manusia sebetulnya, karena hewan juga ada yang difabel. Ya, bagi individu hidup untuk mendapatkan challenge yang lebih besar agar dia menjadi lebih kuat, begitu. Jadi bukan berarti ketika kita apa ya bersinggungan atau misalnya kita berkontak dengan teman-teman dengan disability, kita akan tertular karmanya, itu tidak juga begitu. Nah, ada juga stigma yang kedua bahwa disability ini adalah akibat dari dosa. Ya, tergantung perspektif sebetulnya. Hanya kita tidak bisa mengeneralisir. Ada beberapa yang, namun lebih banyaknya kita menjadi difabel itu lebih banyak bukan karena keinginan kita, begitu. Dan kalau kita perhatikan nih, banyak teman-teman yang mungkin ya saya banyak juga teman-teman yang masih newbie dalam dunia percatatan ini, begitu. Dan ya
tidak ada yang sebetulnya saya sendiri heran ya, kenapa tidak banyak orang yang tertarik menjadi difabel begitu. Padahal sebetulnya seru, bener ini, sebetulnya seru. Bahkan kalau bagi saya sendiri ya, kalau misalnya apa ya, kayaknya Andre ini sudah sering 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 ngobrol dengan saya dan beliau familiar dengan ini. Jadi misalnya, kalau misalnya saya bisa dilahirkan kembali, ya daripada jadi orang normal, saya lebih memilih jadi diri saya yang sekarang, gitu. Karena asik bro, challenging ini. Apa Kalau, nikmatnya, bro? Hah? Coba ceritakan, bro. Wah, nikmatnya macam-macam bro, macam-macam. Ya, salah satunya mungkin bisa, ya seru lah. Karena karena saya percaya bahwa orang-orang yang misalnya nih, orang-orang yang normal tiba-tiba dia harus difabel, ya sebagian besar pastinya depresi dong. Dan depresi itu akan dinilai normal karena mereka berpindah dari quote and quote normal ke difabel. Padahal kalau buat kita itu mah biasa, tiap hari pakai kursi roda biasa gitu. Nah, itu sebetulnya begitu ya. Dan balik lagi ke stigma tadi, Bro, hmm? jadi artis orang-orang pada ngeliatin kita terus, bro. Oh iya, apalagi kalau anak-anak kecil tuh. Jadi saya sedikit sharing ya. Kebetulan kalau di Jepang ini anak-anak justru malah pada kelihatan wow kalau melihat difabel. Kenapa? Karena mereka merasa terkesima. Oh bisa ya ada kendaraan kayak gitu, kayaknya asik tuh buat dinaikin gitu kan. Kalau di Indonesia kan diliatin kan, ya nggak semua sih, cuma ya obviously lah. Anak-anak pada lihat nih orang kok aneh ya, kenapa dia kemana-mana harus pakai roda gitu. Ya padahal kalau buat saya sendiri, it's normal gitu. Dan banyak yang menganggap juga bahwa disabilitas itu adalah sebuah tragedi. Nah, sebetulnya kalau dari sisi saya, dari sisi unawareness sebetulnya, karena saya tidak terlalu aware. Jadi, pada awalnya itu banyak yang menganggap bahwa disability ini adalah sebuah tragedi dan melihat bahwa, waduh kasihan banget ya. Nah ini berkaitan dengan poin berikutnya ya. Kasihan banget gitu. Kalau saya di posisi itu mungkin saya akan bunuh diri gitu. Padahal kalau buat orang kuat seperti kita-kita ini, waduh harus sombong dong. Kapan lagi ada orang cacat sombong? Lah, orang kayak kita nih susah bunuh dirinya, bro. Nggak ada Kenapa? akses, Kenapa? bro, buat bundir. Hmm. Ya betul sih, karena saya pernah pernah nyoba sih. Ya mungkin di lain waktu kita bisa bikin tutorial soal itu mungkin ya. Seperti yang pernah kita bikin dulu. Jadi, jadi seperti itu. Jadi mau mau gantung diri susah, mau terjun dari lantai 5 naik tangga elevatornya nggak ada, ya mau gimana? Masa mau bunuh diri aja susah. Tapi ya untunglah buat kita itu sesuatu yang positif ya. Begitu. Nah, selanjutnya, nah ini tadi ada juga stigma bahwa seorang difabel ini biasanya ini tidak berguna, lemah, dan patut dikasihani. Ya, kalau dari perspektif saya memang betul. Bercanda, bercanda. Nggak, bercanda. Ya, kalau saya sih di titik sekarang ya, di mana saya sudah accept, maksudnya sebetulnya itu tergantung sudut pandangnya ya. Kalau di sini mungkin saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang difabel juga di sini. Kalau sudut pandang dari saya, dulu saya merasa um, menyebalkan ya, ketika orang melihat kita sebagai orang-orang yang tidak berguna atau lemah atau kasihan gitu. Dulu. Nah, jadi dulu saya sempat tuh jadi dulu saya sempat um,
kuliah di salah satu kampus di Indonesia tuh malah ada dosen-dosen nih berdebah nih dosen-dosen. Jadi, jadi mereka bilang, "Waduh, kamu gimana bisa jadi dokter gigi? Yang normal aja banyak yang malpraktek, apalagi orang seperti Anda," gitu. Ya itu nggak tahu ya apakah dosennya masih hidup ataukah sudah meninggal. Mudah-mudahan segera terseleksi oleh alam ya. Begitu. Jadi waktu itu jadi apa, waktu itu ada hal lain yang bikin kesel, di mana, mereka bilang, dokter gigi itu katanya kalau nyabut gigi itu harus berdiri, gitu. Waktu itu saya sebagai orang cacat, sebagai mahasiswa cacat yang tidak sampai lulus di Indonesia. Waktu saya datang ke Jepang, ternyata orang-orang nyabut gigi itu duduk. Nah, dari situ saya berpikir bahwa, "Hmm, apakah di Indonesia ini, prosedur dokter gigi itu apakah nyabutnya harus pakai kaki?" Karena saya nggak bisa kalau pakai kaki, saya bisanya pakai tangan gitu kan. Begitu. Jadi, ya itu fenomena-fenomena yang sempat saya hadapi ya. Mungkin ini sekedar sharing saja ya, jadi sebetulnya bukan webinar jadinya. Ya, anyway, seperti itu. Nah, Bentar, selanjutnya bro. kenapa? Kenapa, Boleh Bro? disebutkan, bro, institusinya apa, bro, yang menolak Anda, bro? Silahkan, Bro, nggak apa-apa. Bukan saya yang nyebut, tapi kalau Anda yang nyebut, saya aman. Nggak berani kan Anda? Biar Anda yang disomasi nanti. Oke, jadi ya, jadi seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan you still with me dan mental Anda tetap sehat dalam presentasi kali ini. Begitu. Nah, selanjutnya ada stigma yang lainnya, yaitu stigma bahwa eh, orang-orang difabel atau ya, saya hampir bilang cacat lagi kan. Orang-orang difabel ini biasanya secara sosial itu sulit. Jadi sulit apa ya, sulit untuk bersosialisasi. Begitu. Nah, itulah sebabnya sebetulnya saya merasa apa ya, kesadaran itu sebetulnya tidak hanya dibutuhkan karena kalau saya lihat kan sekarang di mana-mana kesadaran ini lebih ditujukan untuk orang-orang yang quote and quote normal begitu. Jadi agar mereka bisa lebih menyadari how to treat people with disability. Jadi bagaimana memperlakukan atau bagaimana cara bersosialisasi dengan seorang mutan, maksud saya difabel, begitu. Nah, sebetulnya kalau dari perspektif saya, maksudnya saya beropini boleh dong, freedom of speech ya. Jadi teman-teman pun di sini boleh tentunya kalau tidak setuju dengan saya, begitu. Feel free ya, justru saya malah senang. Nah, sebetulnya dalam kaitannya dengan stigma ini, kaitannya dengan disability awareness, sebetulnya awareness ini justru perlu sekali ditanamkan pada teman-teman kita yang difabel, juga adik-adik kita terutama dalam usia yang masih muda, karena tentunya jam terbang mereka akan sangat tinggi nantinya, begitu. Dan mereka dididik untuk bagaimana agar mereka bisa bersosialisasi. Nah, sebetulnya ini adalah hal yang sangat penting dan sangat esensial menurut saya. Aduh, saya tiba-tiba bijak gini ya. So, ya anyway, yang sangat penting diberikan oleh orang tua ke anak-anaknya sejak dini ya. Jadi kalau memang ternyata sudah terindikasi bahwa anak saya mutan. Mutan itu bukan sesuatu yang negatif ya. Teman-teman bisa lihat bukan konotasi negatif. Kita lihat X-Men kan, mutannya kan keren-keren. Dia jadi, nah itulah. Jadi mutan itu seksi sih ya, istilah seksi begitu. Nah, jadi inilah edukasi ini yang sebetulnya sangat penting diberikan
oleh orang tua dan lingkungan sekitar kepada apa ya? Saya mencoba memperhalus anak-anak difabel begitu. Nah, selanjutnya saya beralih ke stigma berikutnya, yaitu ada pemikiran dari masyarakat bahwa memiliki disabilitas berarti tidak bisa sehat secara sepenuhnya, begitu. Nah, sebetulnya ini yang paling sebetulnya annoying buat saya ya. Jadi ketika disability itu disamakan dengan tidak sehat begitu awalnya. Tapi karena sepertinya ini menarik untuk dibahas begitu, menarik untuk dijadikan apa ya? Ya just for fun begitu. Jadi banyak sekali teman-teman kita misalnya ya salah satu di antaranya teman saya nih, Andre nih biasanya dia suka suka protes nih kalau kalau dibilang, "Apa kabar, sehat?" Gitu. Dia pasti bilang, "Mata Anda yang nggak sehat." Gitu. Begitu kan, Bro? Oh, Mas, itu aja siapa, Mas? Jadi sepertinya sehat itu kata yang asing buat Anda ya, begitu. Nah, kembali ke topik, anyway, ini jadi kemana-mana. Kembali ke topik bahwa, ya sebetulnya ini sangat-sangat annoying ya, karena saat ini, terutama di iklan-iklan lowongan pekerjaan, bahkan untuk eee, mendapatkan pendidikan, ini kadang-kadang, stigma ini masih digunakan, begitu. Jadi, stigma stigma ini digunakan kenapa? Dan bahkan itu tidak hanya, kan kadang-kadang ada kriteria sehat kan. Is it okay, kalau misalnya kriteria sehat itu diafiliasikan ke sehat dan bisa produktif? Karena ada Undang-Undang Kesehatan tahun 1999 kalau saya tidak salah, di Indonesia yang menyatakan bahwa sehat itu sebetulnya, mmm, apa ya, kondisi jasmani di mana seseorang bisa tetap produktif. Tidak peduli di situ tidak dinyatakan bahwa disabel itu tidak bisa produktif dong, begitu. Nah, ini kadang-kadang hal seperti ini bahkan kalau saya lihat di kriteria lowongan pemerintah, lowongan kerja yang ada di pemerintahan, itu masih ada, eee, sehat gitu. Padahal sehat itu bagi kami, apa itu sehat gitu, begitu. Dan kadang-kadang, mmm, apa ya, orang-orang yang membuka lowongan pekerjaan ini tidak aware dengan sehat itu yang seperti apa gitu, begitu. Standarnya itu apa, itu it's still not clear, begitu. Nah, mungkin itu yang menyebabkan, eee, awareness di Indonesia ini sebetulnya masih masih kalau saya bilang cukup memprihatinkan ya, begitu. Nah, selanjutnya ya, poin berikutnya, ini ada yang stigma bahwa orang dengan disability itu sebetulnya kehidupannya berbeda dengan, eee, non-disabled people atau orang-orang yang tidak memiliki disabilitas, padahal mereka suatu saat bisa disabel juga pasti, gitu kan. Nah, di sini banyak banyak yang apa ya, ya mungkin kalau bagi orang-orang yang tidak biasa, mungkin kita harus memaklumi juga hal seperti ini karena mungkin tidak, eee, ada banyak sekali orang yang mungkin tidak tidak familiar ya dengan kondisi seperti ini. It's okay, but, saya rasa mereka perlu aware juga bahwa ya difabel juga manusia, begitu kan. Kita tetap butuh makan, ya kan, bukan berarti difabel terus hidup kita bisa berfotosintesis, nggak perlu makan 2 atau 3 kali sehari gitu, tidak dong, gitu. Jadi, difabel itu masih masih sama ya, masih dengan habit yang sama, kebutuhan yang sama, bahkan mungkin ya kebutuhannya sedikit lebih banyak memang, tapi secara kehidupan
itu sebetulnya sama saja, begitu. Nah, selanjutnya, aduh ini stigma yang kenapa ini stigma ini ada di sini ya? Saya sendiri bingung. Jadi, ada yang, bahkan ini ada saya mendapatkan beberapa jokes dari dari teman-teman saya yang juga difabel ya. Jadi mereka bilang, apa ya, banyak banyak dari mereka yang mengalami atau ada yang bertanya, "Mmm, apakah secara" ini berat, agak tabu soalnya. Apakah secara, mmm, seksualis itu orang difabel dengan orang normal itu berbeda, begitu. Mungkin ya itu pertanyaan normal bagi orang-orang yang tidak tahu, begitu. Jadi sebetulnya, kalau saya bilang secara umum sama ya, karena merujuk ke poin sebelumnya tadi, bahwa difabel dan orang orang biasa itu sama aja gitu, begitu. Bahkan mungkin saya merujuk ke diri saya sendiri ya, ya mungkin kaki saya tidak bisa berdiri, tapi yang lain masih bisa, gitu. Jadi, ya begitu. Oke, kita lewat saja ya segera ya, biar aman ya. Nah, selanjutnya, ini juga, jadi, apa ya, seiring dengan kemajuan zaman, ini banyak orang yang, melihat bahwa orang dengan disability ini, wah sangat menginspirasi sekali, pemberani sekali, begitu kan. Dia mampu hidup successfully dengan disability yang mereka miliki, begitu. Padahal, ya, they also have a challenge. Jadi, sebetulnya mereka memiliki, apa ya, memiliki banyak tantangan juga, begitu. Dan, mengenai hal ini juga, inilah sebabnya sebagai sebagai, difabel atau sebagai mutan, saya sendiri sebetulnya agak sedikit, mmm, saya tidak bisa bilang pro atau kontra ya, tapi saya sedikit tidak setuju, karena ketika orang melihat pengalaman saya, ketika orang melihat, diri saya, orang akan melihat bahwa orang ini polos gitu, tidak bisa nakal gitu. Iya, padahal saya bisa juga kalau cuma sarkas-sarkas doang gitu ya. Maksudnya saya juga kadang kalau jengkel ya pastinya bisa juga begitu. Ya sama aja pada orang pada umumnya begitu. Dan juga ada satu hal lagi yang sebetulnya, mmm, perlu kita perhatikan juga begitu. Dan ini sebetulnya kalau untuk orang-orang di luar sana ya, di luar Indonesia, itu sebetulnya sudah mulai banyak muncul. Jadi ada fenomena di mana, seorang difabel itu, dijadikan sebagai bukan apa ya, objek motivasi. Jadi dia seperti di-display agar orang-orang, apa ya, istilahnya orang-orang non difabel ini termotivasi gitu. Padahal sebetulnya ya bagi setiap orang itu harusnya kita bisa memotivasi diri kita sendiri, tidak usah dari orang lain begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa di antaranya ini sangat, sebetulnya apa ya, mmm, ya mungkin ini masih pro dan kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Namun, saya seringkali, melihat bahwa ketika orang-orang ini mendapatkan inspirasi dari seorang difabel, itu, yang timbul dari mereka itu bukan bukan, respect ya beberapa di antaranya, tapi, mudah-mudahan sudah banyak berkurang ya sekarang ya. Tapi yang tumbuh itu malah rasa kasihan gitu. Wah, kasihan sekali, saya lebih beruntung daripada dia gitu. Kalau kalau mungkin kalau ada orang-orang apa, seandainya saya bisa baca pikiran orang, orang ada yang, berpikir seperti itu, saya akan bilang, "Anda merasa lebih beruntung karena lebih normal daripada saya di pikiran Anda. Tapi Anda lebih miskin daripada saya." Nggak, saya bercanda.
bukan begitu ya. Maksudnya setiap orang itu memiliki plus dan minus masing-masing begitu. Jadi jangan sampai kita merasa lebih beruntung daripada orang lain. Nah, makanya oleh karena itu, karena biasanya ini teman-teman difabel ini, mmm, apa ya, karena, merasa mungkin dirinya lebih tidak sempurna daripada orang-orang yang lain, begitu, mereka merasa status mereka itu lebih rendah, begitu. Nah, sebetulnya itu yang sedang saya tentang. Jadi saya radikalisme untuk, teman-teman difabel ya, gitu. Kasta kita itu lebih, apa ya, lebih tinggi begitu. Kenapa? Ini nanti saya silahkan diprotes ya kalau kalau ada yang tidak setuju ya. Kasta orang cacat itu lebih tinggi daripada orang normal. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan kalau orang normal tiba-tiba disuruh cacat, pasti mereka stres dong, gitu. Dan nggak semua bisa beradaptasi dengan itu kan, begitu. Makanya misalnya kalau memang, ya it's okay tidak setuju, tapi mungkin kalau tidak setuju bisa dicoba dulu menjadi, apa ya, bergabung ke kelompok kita, gitu. Ya, Ya. betul. Iya nggak, Bro? Begitu. Oke. Ya. Nah, selanjutnya, ya ini saya ingin sedikit sharing ya, mmm, bagaimana treatment disability di Jepang, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, begitu. Saya tidak akan bilang bahwa bukannya saya membanding-bandingkan Indonesia dengan Jepang ya, begitu, tidak akan. Karena, ya memang hari ini saya akan membandingkan, gitu aja. Karena memang jelas berbeda. Saya tidak mengeneralisir, tapi, this is a bitter truth ya. Kenyataan yang pahit yang perlu kita hadapi di sini, gitu. Nah, ya jadi kalau misalnya, mungkin ada yang protes, "Lah, mmm, apa ya, kita jangan membanding-bandingkan Indonesia dengan Jepang dong," begitu. Ya, kalau begitu berarti sama saja kita mendeklarasikan bahwa negara kita ini negara miskin dong, tidak bisa seperti itu, begitu ya. Ini saya keceplosan ya jadinya. Ya begitu. Maksudnya kita harus bisa melihat dari, eee, apa ya, tempat yang lebih maju untuk ada yang bisa kita pelajari. Itulah fungsinya membandingkan, begitu. Kalau dibilang, "Wah kita, mmm, apa ya, kita di Indonesia ini nggak bisa," gitu. Loh, saya bilang justru, apa ya, keterpurukan peradaban itu dimulai dari kata-kata tidak bisa, tanpa mencoba terlebih dahulu, begitu. Jadi ya skeptis boleh ya, boleh skeptis boleh, cuma ya at least nyoba dulu lah gitu kan, dicoba dulu, begitu. Nah, ini saya akan sedikit, cerita ya, ini saya sempat sharing juga di seminar yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kalau kita lihat, mungkin, teman-teman di sini ada yang, pernah ke sini, kalau kita lihat, itu di jalan-jalan besar yang ramai, itu biasanya ada semacam tombol seperti ini, untuk teman-teman kita yang, mmm, tunanetra ya, begitu. Jadi mereka di-guide dengan suara ketika ada lampu hijau. Jadi ketika lampu hijau untuk pejalan kaki ya, bukan lampu hijau untuk kendaraan, itu sama saja, membunuh spesies kami dong. Jadi ketika, lampu pejalan kakinya itu sudah menyala, jadi ada suara, begitu. Saya sempat lihat di Indonesia beberapa, tapi tidak banyak. Kalau di sini, itu di kota-kota kecil, saya lihat sudah ada seperti ini, karena ini sudah menjadi requirement ya, terutama di jalan-jalan protokol yang besar, gitu. Nah, selanjutnya, eee, kita lihat lagi di sini, eee, jadi, di Jepang untuk Densha ya, untuk train, itu biasanya, mereka sudah ada menyediakan staff untuk, slopes, begitu. Di kota-kota besar di Indonesia, ya saya baru lihat di Jakarta sih, mereka sudah mulai memberlakukan ini, tapi mungkin ya kita butuh proses
ratusan tahun untuk mendapatkan ini. Begitu. Jadi saya sempat di beberapa kota, saya nggak mau sebut kotanya, karena mungkin saya takut tiba-tiba ada bupatinya yang nonton hari ini. Wah, bahaya saya. Makanya saya pakai masker. Itu saya sempat mau naik kereta, terus saya digotong beberapa orang begitu kan. Begitu. Dan suatu saat itu miss begitu dan saya hampir terjatuh pada saat itu. Begitu. Nah, kenapa tidak digunakan maksudnya eh, apa? Lingkungannya tidak dibuat adaptasi untuk orang-orang seperti difabel gitu. Jadi konsep barrier free ini tetap terjaga begitu. Jadi mungkin teman-teman mungkin yang ada memiliki akses atau punya kesempatan untuk memberikan inspirasi, mungkin saya titip ini ya, berikan nggak apa-apa mau disarkas-sarkasin juga pemerintah paling di penjara nggak apa-apa. Nah selanjutnya, eh, aduh saya jadi ngeblank lagi nih gara-gara pengen ketawa. Selanjutnya, Boleh. kenapa? Nggak apa-apa, aku temenin biar nggak ngeblank. Makasih bro. Nah, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, selanjutnya, ini kalau kita sekali lagi, ini saya memang membanding-bandingkan ya. Saya tidak akan memperhalus kata-kata di sini. Jadi memang saya bandingkan. Jadi kalau di Jepang itu sebetulnya ada satu ID, jadi ada satu 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 kartu identitas kedua setelah KTP. Kita menyebutnya Shogaisha Techo. Jadi ini kartu identitas untuk difabel. Jadi dengan kartu identitas ini difabel ini akan mendapatkan banyak bantuan ya. Misalnya ketika ke rumah sakit dia akan mendapatkan akses yang lebih mudah, akan didahulukan, selanjutnya biayanya tentunya akan lebih mudah, akan lebih banyak disubsidi. Lalu untuk beberapa company yang disediakan pemerintah, misalnya perusahaan kereta api atau bis begitu, kita bisa bebas menggunakan itu secara gratis. Bahkan ke kebun binatang pun bisa gratis, bro dan sis begitu. Aduh, seperti partai tertentu ya. Pakai bro dan sis begitu. Nah, nah selanjutnya kita juga biasanya secara secara periodik kita diberikan bantuan oleh pemerintah karena mereka percaya bahwa difabel ini kebutuhan hidupnya lebih banyak gitu. Karena kita perlu misalnya kalau saya nih sebagai atlet lari maraton yang kalau lari utek-utek seperti cacing gitu tiarap biasanya itu kita diberikan tiket ya, perlukah saya sebutkan nilainya? Nggak perlu lah ya. Tapi ini cukup untuk 1 tahun. Apa? Hmm? Sebut aja nggak apa-apa. Oke. Ya sekitar 2 sampai 4 juta tergantung level kecacatannya. Kalau untuk level pertama pastinya dapat banyak. Saya tuh sampai turah-turah bro tiap tiap apa? Tiap tahun tuh pasti nyisa-nyisa begitu. Nggak, artinya semakin mutan Anda semakin kaya. Diuntungkan. Iya, betul sekali. Betul sekali. Begitu. Jadi inilah sebabnya ketika saya setiap kali disuruh berbicara dimanapun, saya selalu mempromot disability begitu. Jadi saya sering bilang bahwa jadi orang cacat itu seru. Ya kalau nggak percaya ya mungkin saya sarankan mari teman-teman ayo dicoba gitu kan. Bahkan ada teman-teman saya yang ke Jepang dan ya saya sering bercanda gitu saya bilang, wah kayaknya kenikmatan kalian nggak lengkap kalau kalian masih normal ke Jepang.
tidak mendapatkan advantage dari pemerintah. Mohon maaf. Ya, anyway, ya itu ya. Nanti terlalu panjang kalau saya teruskan. Nah, selanjutnya, nah ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting. Jadi di Jepang sebetulnya ada sebuah standar. Jadi biasanya kalau di tempat saya dulu itu kita setiap 6 bulan sekali itu akan ada pelatihan untuk bencana. Terutama ketika atau di mana suatu kantor atau suatu institusi, mau itu rumah sakit, kampus atau institusi pemerintah gitu. Ada satu saja orang cacat di situ. Aduh, satu orang difabel di situ, mohon maaf. Itu biasanya ada training setiap 6 bulan sekali untuk emergency. Jadi ketika ada gempa, teman-teman difabel ini, terutama yang tidak memiliki kesulitan karena elevator atau lift pasti mati kan, ketika misalnya ada gempa. Nah, kita biasanya ada pelatihan khusus seperti ini. Jadi baik itu untuk pendamping, maksudnya bukan istri ya, pendamping maksudnya orang-orang di sekitarnya maupun yang bersangkutan sendiri. Begitu. Bahkan kadang-kadang orang yang non mutan atau non disable itu mereka disuruh mencoba untuk merasakan bagaimana rasanya naik ini, begitu. Jadi they know how to feel it. Gitu. Jadi disitulah timbul awareness mungkin ya. Begitu. Bisa dibayangkan, kalian bayangkan mungkin ketika di Indonesia ada gempa, ada tsunami, terus misalnya ada orang dengan kursi roda tinggal di lantai 8, yang sudah meninggal, ditinggal di situ. Gedungnya rubuh ya udah ikut rubuh gitu. Elevator mati, lift ya, liftnya mati. Gitu. Mau turun nggak bisa. Itu makanya dulu saya sempat ngobrol juga dengan Andre. Saya sempat ngobrol, sebetulnya kita perlu menyarankan pemerintah, terutama kepada Bapak Menteri Pertahanan ya. Ya, di sini ada teman-teman dari pemerintahan nggak ya? Serem juga ini. Jadi kepada Bapak Menteri Pertahanan ya, sebetulnya saya ingin menyalurkan aspirasi. Jadi menurut kami sebetulnya alangkah baiknya kalau teman-teman, terutama kami ini yang tunadaksa ya, agar diberikan pelatihan untuk menggunakan parasut. Jadi nanti ketika ada gempa, kita bisa tinggal loncat aja pakai parasut gitu, buff, gitu kan. Nah itu lebih aman. Gitu. Cuma hati-hati untuk teman-teman yang tinggal di pinggir jalan. Perhitungkan juga anginnya, jangan sampai mendarat di tengah jalan kan bahaya. Jadi ya begitu ya. Jadi mungkin perlu ya diperhatikan itu ya, tolong ya pemerintah ya, gitu. Nah, begitupun ini kebetulan kemarin saya menggunakan slide yang saya presentasikan di universitas yang basicnya kesehatan. Jadi ini sempat saya soroti juga bahwa sebetulnya ada beberapa attitude yang sering saya temui di Indonesia pada teman-teman yang bekerja di bidang kesehatan itu mereka sebetulnya masih kurang aware ya. Jadi kalau mereka mengajak ngomong misalnya sederhananya ini hanya salah satu contohnya, ada pasien di kursi roda, mereka masih ngajak ngomong dengan cara berdiri, begitu. Kita bisa bayangkan, misalnya teman ini, dia sudah memang misalnya difabel atau misalnya kakinya patah, masa lehernya masih harus patah juga karena harus dangak gitu kan, begitu. Makanya sebetulnya ini hal yang paling sederhana ya. Biasanya saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di sini kita mencoba untuk mensejajarkan dengan ketika kita berbicara dengan pasien. Dan sebetulnya budaya seperti ini itu sudah kalau di Jepang ya, itu sudah menjadi budaya. Tidak hanya di dunia kesehatan, tapi secara umum, saya dulu pernah bicara dengan profesor saya, salah satu profesor saya yang dia sudah level dewa ya.
Saya kaget awalnya, karena dia bahkan merendahkan diri hanya untuk berbicara sejajar dengan saya. That's a simple awareness, maksudnya awareness kecil yang kadang-kadang kita nggak sadar, gitu. Itu adalah salah satu contoh ya. Tapi kalau sama saya, kalau mungkin teman-teman di sini ketemu saya mah sudah asik aja sih, nggak masalah, nggak baperan juga, begitu. Nah, selanjutnya, ini yang saya sempat presentasikan juga lagi-lagi. Jadi sebetulnya ada ide yang paling bagus untuk mengupgrade atau untuk menyetarakan orang difabel dengan orang normal agar mereka bisa membaur dengan apa, secara sosial dengan lingkungannya, dan agar mereka bisa berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan adalah dengan cara mengimprove kemandiriannya, kualitas hidupnya, dan juga produktivitasnya, begitu. Bagaimana caranya? Ini sangat tergantung dengan 2 hal ya, sebetulnya 3 ya, kalau kita hitung regulasi, birokrasi pemerintah ini yang masih wadididaw. Ya begitu, ya kita abaikan ya itu karena terlalu sensitif. Jadi yang pertama, ini lingkungan sekitar ini perlu mensupport, baik secara mental maupun secara fisik, begitu. Ya ini saya rasa sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi ya, begitu. Dan ada satu hal yang tadi saya sudah singgung, yang sebetulnya banyak sekali orang yang lupa, bahwa sebetulnya agar menjadi independen dan meningkatkan kualitas hidup diri teman-teman difabel ini, kita perlu effort yang signifikan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi sebetulnya tidak peduli apapun disabilitas kita. Ada satu teman saya itu, jadi dia tidak ada limb, tidak ada tangan dan kaki sejak lahir ya. Nggak apa-apa, saya bicara bebas karena saya juga nggak bisa, kaki saya juga cuma aksesoris di sini. Jadi privilege ya, gitu. Nah teman saya itu dia bisa menjadi seorang mangaka. Jadi kalau yang tidak tahu mangaka itu dia penulis komik, tapi dia kaya sekarang. Bahkan apa ya, dia salah satu orang di antara teman-teman, dia ada salah satu orang yang cukup secara finansial cukup baik, begitu. Karena dia mau mengimprove dirinya sendiri, gitu. Bahkan dia menulis dengan dengan mulut, tapi hasilnya bagus. Bahkan dalam beberapa hal lebih bagus daripada teman-temannya yang penulis-penulis komik lain yang lebih normal, begitu. Nah ini juga ada bagaimana caranya untuk mengadaptasi ini secara fisik. Ada beberapa teknologi asistif ya, yang bisa kita adaptasikan di sini. Jadi, device-nya itu macam-macam ya, kita ada banyak sekali alat. Ini bisa mengimprove atau meningkatkan mobilitas, penglihatan, pendengaran, komunikasi, dan lain sebagainya, begitu. Saya rasa teman-teman di sini mungkin, akan dengan mudah mendapatkan informasi ini di Google ya, sangat mudah. Dan ini juga, jadi sebetulnya dengan kreativitas, ini mungkin buat teman-teman difabel ya, untuk meningkatkan adaptasi kita terhadap lingkungan, sebetulnya kita tidak selalu membutuhkan teknologi yang high tech. Jadi ada beberapa hal atau kita bisa buat dari barang-barang sederhana, gitu. Ketika kita tidak misalnya belum bisa atau belum mampu membuat atau memiliki barang-barang yang memang belum bisa kita miliki, begitu. Jadi tidak terpaku terhadap keterbatasan, tapi kita berusaha mengimprove dari apa yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, dulu ketika saya masih miskin, sekarang masih miskin juga sih, tapi ya apa adanya lah. Itu bercanda ya. Jadi dulu memang ya jujur ya, saya ada di keluarga yang bahkan orang tua saya itu tidak mampu untuk membeli toilet duduk untuk saya, begitu. Nah selanjutnya,
otomatis setiap kali saya ke toilet kan mengalami kesulitan ya, karena saya juga usia sudah semakin ketika itu anak-anaknya itu sudah mulai di atas 5 tahun itu harusnya sudah mulai bisa mandiri gitu. Nah, selanjutnya apa yang ibu saya lakukan? As simple as like this. Jadi, ibu saya itu membeli kursi plastik yang biasa ya. Kursinya itu dibolongi, bagian-bagian belakangnya itu dibolongi agar saya bisa duduk di situ, begitu. Jadi sejak saat itu saya bisa mandiri ke toilet sendiri, begitu. Itu secara simpel hal-hal seperti itu kadang-kadang masih banyak belum terpikirkan oleh orang-orang ya. Kebetulan almarhumah ibu saya itu memang kebetulan kreatif karena memang kita waktu itu belum bisa membuat toilet sendiri begitu. Selanjutnya sederhananya waktu itu saya juga sempat ya ini sharing aja ya. Jadi waktu itu saya juga sempat ada kendala dalam mobilitas, mengakses transportasi umum. Sehingga saya harus saya pikir saya harus bawa motor sendiri nih gimana caranya gitu kan. Sedangkan keluarga saya cuma punya motor Supra X yang tahun lama lah itu, begitu, yang tahun lama. Nah, waktu itu saya nggak tahu apakah saya punya gambarnya di slide depan atau tidak, saya lupa. Waktu itu saya dibantu oleh teman saya. Jadi kita membuat apa kayak semacam bak samping gitu. Jadi kita membuat extension dari motor. Mungkin teman-teman kalau main ke Jogja, itu ada banyak sekali teman-teman difabel yang luar biasa kreatif ya. Jadi saya terinspirasi dari mereka sebetulnya. Jadi saya dan dibantu teman saya juga yang pakai kursi roda juga tuh. Wah, beliau keren tuh. Jadi kita bikin dari pipa besi itu dilas di samping-samping gitu. Terus dipasanglah roda motor. Sehingga motor itu kita tidak perlu menjaga keseimbangan, motor itu bisa berdiri begitu. Walaupun yang bawah tidak bisa berdiri ya, motornya masih bisa tegak begitu. Dan bahkan motor ini sempat saya bawa kadang-kadang dari Bandung ke Jogja, dari Jogja ke Bandung atau ke Jakarta begitu. Jadi apa ya, kreativitas semacam inilah yang sebetulnya perlu dikembangkan kalau saya pikir untuk teman-teman difabel ini. Begitu. Nah, mungkin saya akan sedikit percepat ya. Nah, tidak terasa. Nah, di sini sebelum saya melangkah ke slide berikutnya, itu mungkin saya ingin sedikit menggarisbawahi soal mental health yang biasanya dialami oleh teman-teman difabel. Dan ya normally ini terjadi dan terjadi juga pada saya dan mungkin teman-teman juga yang difabel. Yang pertama, biasanya akan ada rasa kurang percaya diri, yaitu normal, dan itu tadi dibutuhkan keberanian dari diri kita sendiri untuk mengubah ini. Dan tentunya lingkungan juga perlu menginduksi ya. Dan seringkali kita sering membandingkan diri kita atau kita merasa lebih rendah daripada orang-orang yang normal. Nah, inilah sebabnya saya sangat mempromot bahwa orang cacat itu harus sombong. Kasta kita itu lebih tinggi daripada orang normal. Kenapa? Karena orang normal akan takut kalau kita sumpahi. Berani nggak cacat kayak saya gitu kan? Mereka pasti nggak berani. Jadi ya pasti mereka jiper ya, pasti takut ya. Gitu. Itulah sebabnya kita ini berada di tingkatan tertinggi ya harusnya. Jadi kita perlu percaya diri di situ. Dan tentunya ketidakpercayaan diri ini akan menimbulkan stres yang akan berakibat pada kontraproduktif. Kita depresi, mengurung diri, begitu. Jadi hal-hal seperti ini apapun itu ya, tidak hanya dalam hal disability, misalnya baru putus dari pacar, iya. Itu ngapain dipikirin, cari lagi yang baru dong. Gitu. Jadi ya Bro, seperti itu. Kenapa, Bro? jangan curhat Anda, bro, tolong.
Mohon maaf, saya tidak perlu dicari, Bro. Kayak Anda tidak tahu aja. Maaf, saya tidak pernah mengalami ya. Nah, selanjutnya, berikutnya biasanya ini kondisi ini, keterpurukan ini akan lebih parah ketika pada akhirnya kita ini menjadikan kondisi kita ini menjadi sebuah excuse. Jadi, ya memang memang misalnya apa ya, ya misalnya saya cacat, ya udahlah. Maksudnya memang memang pantas kita nggak bisa melakukan sesuatu. Padahal di dunia ini masih banyak yang bisa dilakukan gitu. Cobalah kreatif sedikit gitu kan. Tuh. Ya ini terjadi juga pada saya. Jadi saya mengkritisi diri saya sendiri di masa lalu gitu. Sebagai orang yang jam terbangnya sudah tinggi ya di dunia percacatan gitu. Nah, anyway lanjut. Dan stres ini juga sebetulnya ini sangat berkaitan ya. Stres ini juga mungkin kalian pernah mendengar bahwa ada hipotesis atau sebetulnya ini sudah terbukti bahwa kondisi stres itu bisa menurunkan sistem imun, sehingga akan menjadikan kita semua menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Jadi bisa dibayangkan, ini kalau dalam kondisi saya mikir nih, kalau misalnya saya memiliki atau masih ada beberapa hal ini yang di atas, di dalam hati dan pikiran saya, tidak ada keuntungan yang saya dapat, yang ada saya lebih cacat lagi gitu kan. Karena penyakit akan datang, akan lebih mudah datang. Begitu. Nah, selanjutnya, hal-hal ini juga, ini akan menginduksi respon lingkungan yang lebih negatif lagi. Orang-orang bakalan mikir, berarti benar nih, orang ini emang nggak berguna, gitu kan. Nah, begitu. Jadi semuanya tergantung kita sendiri sebetulnya. Nah, yang terakhir, ketika kita kontraproduktif, tidak bisa memberikan apa-apa, kan namanya manusia ya, terutama yang sudah dewasa, itu kan butuh kerja, butuh income. Ketika ini terjadi, apa yang akan timbul? Yang akan timbul adalah kemiskinan. Makanya saya sering bilang, apapun yang terjadi, kita harus tetap kreatif gitu. Kita bisa bayangkan, kalau saya sendiri, masa saya ini sudah cacat masih harus miskin gitu kan? Kayaknya nanti jadinya apa ya, double kill kan? Gitu. Nah, dan sebetulnya ini dari sudut pandang saya pada saat ini, ini sebetulnya dari kondisi saya tidak mengklaim mengeneralisir ya. Ini dari apa yang saya rasakan. Kita punya privilege. Jadi kita akan, menurut saya sendiri memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan bahwa saya sebagai seorang mutan, saya ini spesies eksotik, subspesies eksotik dari spesies manusia di dunia ini. Kenapa? Ya itu tadi, nggak ada orang yang berani seperti saya menghadapi kehidupan yang sangat berat. Begitu. Selanjutnya, uh, sebetulnya dengan adanya disability, hidup itu akan menjadi lebih hidup. Kenapa? Bisa kita bayangkan, buat orang normal, ya ini pengalaman saya. Buat orang normal, misalnya orang Indonesia, dia merantau ke luar negeri dalam kondisi normal. Semua orang juga bisa. Maksudnya udah banyak yang melakukan itu, begitu kan. Tapi akan nanti jadinya akan jadi biasa-biasa gitu. Tapi ketika kita memiliki keterbatasannya, jadi mungkin saya akan sedikit cerita bahwa dulu tuh waktu saya kecil ya, saya bisa bahkan ketika saya SMP, saya bisa jalan-jalan keluar kecamatan aja, itu tuh sudah suatu adventure yang luar biasa. Itu udah seneng banget gitu. Jadi nggak kepikiran bisa sampai keluar kota, bisa sampai ke apa ya, keluar Indonesia gitu. Nah itu tuh feel-nya itu beda, rasa petualangannya itu
beda gitu loh. Jadi satisfying-nya itu lebih satisfying daripada kita pergi kemana gitu, tapi ya orang lain juga bisa gitu melakukan itu. So what gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada adrenalinnya gitu kan. Nah, selanjutnya ini agak serem ya. Kecacatan ini biasanya sebuah senjata buat kita kalau kita sadar. Karena kita bisa apa ya, mengubah standar normalitas gitu. Jadi misalnya saya nggak tahu ya, tiap orang beda. Tapi kalau saya justru apa ya, dengan senang hati saya suka membuli diri saya sendiri gitu. Terutama terkait dengan kondisi fisik saya. Kenapa? Karena secara tidak langsung teman-teman yang non difabel itu akan merasa biasanya akan terlihat awkward gitu kan. Nah, itu buat saya itu hiburan seperti seperti apa ya? Kayak social eksperimen. Nah, itu agak agak gila sih. Tapi apa ya? Saya nggak tahu dan saya yakin di luar sana ada juga beberapa orang yang sebetulnya ketika mereka membercandai diri sendiri dan melihat orang-orang lain apa ya tertawa atau mungkin orang-orang lain jadi membuat orang lain jadi awkward gitu kan, itu justru mereka malah senang karena mereka merasa sudah justru itulah cara-cara yang tidak biasa bagi teman-teman difabel di luar sana yang terkadang apa ya membuat diri mereka sendiri lebih lebih merasa asik dengan kondisi tubuh mereka begitu. Nah ini selanjutnya ini happiness juga, ini terkait dengan apa yang saya ceritakan tadi bahwa ya itu tadi kadang-kadang happiness-nya misalnya saya nih ya yang mobilitasnya terbatas. Happiness-nya saya ketika misalnya bermain keluar kota, itu rasa rasa senangnya itu luar biasa dibandingkan orang yang udah biasa gitu karena memang kita jarang. Tapi rasa senangnya itu jauh di atas orang-orang yang lain dan itu pun kenikmatan, sadar atau tidak gitu. Nah, dan selanjutnya ini tadi terkait dengan poin sebelumnya bahwa ada satu konsep yang saya adaptasi bahwa ketika kita bisa menerima dan kita senang ya, malah sebetulnya saya punya passion untuk menjadikan diri saya sendiri ini objek sebetulnya. Jadi ketika kita sudah bisa menerima, ini kita akan lebih lebih senang, ya, lebih merasa lebih gampang ketawa lah pokoknya. Jadi ketika melihat misalnya saya ketemu Andre gitu kan, kadang-kadang begitu ketemu, "Woi, apa kabar? Udah lebih cacat belum?" Gitu. Biasanya Makasih. kita saling saling bully kalau ketemu. Tapi no ill intent ya. Jadi apa ya? Karena kita sudah biasa bercanda tentang itu gitu. Justru nanti biasanya kalau ada orang-orang yang memang gabung di circle kita yang isinya wadidaw semua masuk malah jadi awkward gitu. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, dan sebetulnya ya menurut lagi-lagi ini hanya opini ya. Menurut saya sih disability ini adalah honor, adalah sebuah kehormatan dari Tuhan. Jadi ada mungkin teman-teman di sini pernah dengar konsep bahwa Tuhan hanya akan memberikan ujian atau cobaan pada orang-orang yang disayanginya. Wah, berarti kita ini golongan-golongan ahli surga. Self proclaim ya, mengklaim diri sendiri jadinya. Ya, berarti itu jangan takut, berarti kita diberikan apa ya? Kita diberikan tantangan. Nah, sebetulnya ini berlaku global sih di semua orang. Ketika kita diberikan tantangan, itu tandanya berarti ya apa ya? Tuhan atau alam semesta atau entahlah whatever like, whatever our religion itu sebetulnya kita dipercaya bahwa kita bisa kuat menghadapi. Kalau tidak ujian itu tidak akan datang. Gitu.
Amin. Ya, mungkin ini saya skip saja ya. Oke. Nah, jadi, ya, ini adalah salah satu ya kebetulan saya sensor namanya ya biar aman. Jadi Itu jadi Anda, ya, bro. Itu hmm, Anda kan mau naik tangga kan? apanya? Yang Tadi tadi? video itu Anda mau naik tangga. Ya, baiklah. Ya, karena betul betul. Tapi ada mukanya, Bro. Ya, whatever Ya, lah ya. Percuma udah saya sensor di mana-mana, ternyata satu ini lupa disensor. Nah, jadi ini adalah situasi yang saya alami dulu. Makanya, apa ya, jokes-nya kalau saya bercanda itu, kenapa saya masih susah banget pulang ke Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena saya khawatir kalau misalnya Stairway to Heaven itu ada, saya akan susah masuk surga dong. Itu aja tadi ketika naik di video ya, itu berapa ahli surga itu yang bantu saya. Untung ada di situ. Kalau lagi nggak ada siapa-siapa gimana coba? Anda bisa bayangkan ya, begitu. Nah, dan ya mohon dimaklum ya teman-teman. Jadi jangan heran karena saya juga di sosial media saya sering berkelakuan seperti ini. Jadi saya sering menanggapi orang-orang yang wadidaw, tapi justru saya appreciate dengan mereka karena mereka eh, berani ya. Pertanyaannya macam-macam. Ada yang mempertanyakan bagaimana kalau misalnya melakukan operasi dan apa cangkem itu mulut ya, mulut pasiennya bau gitu kan. Jadi saya nggak bisa mundur, keracunan saya di situ. Itu kadang-kadang saya tanggapi. Jadi ada juga yang bertanya bagaimana kalau misalnya mohon maaf BAB pakai kursi roda. Terus saya jawab berdasarkan konsep orang tua saya. Kursi rodanya tinggal dibolongin aja bro, gitu. Jadi fleksibel bisa sambil jalan-jalan gitu kan. Waduh, sambil jalan-jalan sambil buang limbah. Aduh bahaya sekali. Dan selanjutnya ini pertanyaan ketiga ini saya alami beneran ini. Ini perawat-perawat ini emang kurang ajar. Jadi ini ada yang bertanya nih, pernah nggak pas lagi di rumah sakit tapi malah dikira pasien? Ini secara real terjadi pada kasus saya. Jadi, ups, kenapa jadi keluar duluan? Ya, jadi pernah terjadi dalam kasus saya. Jadi kebetulan saya bekerja di rumah sakit. Suatu saat ada perawat baru. Ada perawat baru. Waktu itu saya belum pakai seragam dong. Ya mungkin itu kesalahan saya. Saya mau buka kunci klinik saya, tapi tiba-tiba perawat saya menghadang di situ. Dia bilang, waduh mas, mohon maaf mas, sudah daftar ambil nomor antrian pasien belum? Kan kurang ajar. Terus saya diantar ke counter, padahal harusnya jam itu saya praktek dong. Gitu kan, aduh, itu parah sih. Begitu. terus Sampai, Mas, Hah? pasien Anda gimana? Itu Anda dikira pasien. Ya udah perawatnya malah nganterin saya ke counter kan, ke loket kan. Nah orang loket kan tahu saya kerja di situ kan. Akhirnya perawatnya nyembah-nyembah, mohon maaf, ya mungkin ya wajar ya. Mungkin saya memang tampang-tampang pasien ya di kursi roda, jadi wajar lah, dimaklum lah kalau itu terjadi. Gitu. Nah, ini ada yang random nih, ada yang nanya juga. Ini udah tahu ini saya ini dokter gigi ya, dia masih nyuruh saya nyunat pasien. Dia bertanya, kok bisa jadi dokter gitu kan? Pakai kursi roda pula. Nanti kalau ada pasien yang disunat, Mas nyunatnya kayak mana? Masa minta dibantuin berdiri sama yang mau disunat? Kok saya jadi kok jadi bayangin ya anjir. Begitu. Jadi ya random-random begitu dan di sini saya tanggapi memang. Begitu. Ya mungkin itu ya. Jadi ya dibikin fun aja begitu. Nah, mungkin ini slide terakhir saya.
Dan saya suka quotes ini ya. Quotes-nya dari Joker lagi. Orang-orang itu dari Stephen Hawking, Ya, dari jadi ada Bapak saat Presiden. mau nolak tuh. Ya, Ya, Ya. jadi bukan ini cuma koordinasi doang. Balance-nya kurang, stress-nya kurang. Ya. Yuk. halo. Ada pertanyaan? Oke. Ya, bocor suaranya. Oh, bocor ya? Oke, baik. Nggak gini kakinya. Kalau gini kamu menolaknya susah. Ya, jadi mungkin Sama kan terakhirnya kayak cycling, tapi untuk menolak. Ya kan? Oke. Oke. Yuk, Aduh, lucu saya kira pertanyaan. Ya, jadi tolak ke ya, atas. Ya, bagus Vira. Tapi kurang nolak ke atas. ya Tangannya jadi kemana, Nada? ya jadi ini salah satu quotes yang saya suka ya. Jadi ini yang saya alami bahwa Ihsan. pada awalnya saya mengira Iki. bahwa apa ya, my life, hidup saya ini adalah sebuah tragedi dulu. Tapi seiring dengan waktu, saya merasa Yo, ketika saya bisa teruskan. menjadikan itu sebuah komedi atau sesuatu yang lucu Di atasnya setidaknya gini, untuk bukan diri saya gini. sendiri, Cuma pada saat mau turun, dia nah baru. ya sudah, kita bisa Pas lebih mau turun, enjoy baru. gitu, begitu. Yuk, besok teruskan aja semampunya, sebisanya. Ya baik. Tangan Pak, ayun. saya sedang berusaha semampunya. Terima kasih Pak. Ya, jadi ya. Koordinasinya Mas Rifat, masa gini? Iya. Rifat, Jadi bukan mungkin layup, beda. sekian saja mungkin presentasi dari saya. Ini Kalau dong. ada pertanyaan mungkin Nah, kalau kamu tadi gini kan? saya persilahkan Ya, ya. beda sama layup. Monggo, silahkan. Agan, bisa dipindahin hostnya ke jadi co-host. Oh ya, Ini boleh.